Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke my channel Gudang Pinjol, dimana channelnya selalu memberikan edukasi sekaligus informasi mengenai pinjaman online. Siapa nih yang udah simak video saya sebelumnya tentang review berbagai pinjaman online? Nah, kali ini saya akan mereview bagaimana step by step cara pengajuannya agar pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC, tentunya tanpa ditolak. Jadi jangan di skip video saya ini, silahkan ditonton dari awal sampai akhir agar teman-teman tidak gagal paham. Oke, sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Hai guys, welcome back to my channel Gudang Pinjol. Nah, kali ini saya akan mereview step by step bagaimana cara pengajuan di salah satu pinjaman online yang ber-OJK. Nah, mungkin di video saya yang kemarin saya membahas tentang aplikasinya, tentang pinjaman online-nya. Nah, kali ini saya akan memberikan petunjuk step by step bagaimana cara pengajuan di pinjaman online. Nah, kali ini akan saya review adalah SIM-nya. Kemarin saya mereview tentang SIM-nya, tapi saya tidak mereview bagaimana step by step cara pengajuannya. Nah, kali ini akan saya review step by step bagaimana cara pengajuannya. Setelah teman-teman melihat review video saya kemarin, tentunya pasti jika teman-teman tertarik, pasti bingung kan bagaimana cara pengajuan di SIM-nya ini agar mudah di ACC, tentunya tanpa ditolak. Nah, sekilas ya tentang SIM-nya. Tentang SIM-nya ini, SIM-nya adalah salah satu pinjaman online yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah diawasi oleh OJK yang memberikan kita pinjaman dari Rp400.000 sampai dengan Rp10 juta dengan tenor 12 bulan atau selama 60 hari, dan juga bunga yang diterapkan 0,4% per hari, dan itu juga sudah sesuai dengan peraturan di AFBI. Kemudian untuk persyaratannya, pastinya warga negara Indonesia yang sudah berusia 21 tahun, kemudian memiliki penghasilan minimal Rp1,2 juta, memiliki KTP dan juga memiliki rekening tabungan atas nama sendiri. Kemudian yang paling penting, nomor handphone kita harus aktif, karena ini kita mulai pembuatan akun, mulai mengajukan ini menggunakan nomor handphone. Jadi pilih nomor handphone yang sering kita gunakan ya. Jangan teman-teman gunakan nomor handphone yang lain ya. Maksudnya nomor handphone kedua atau nomor handphone yang jarang kita gunakan. Di sini gunakan nomor handphone yang sering kita gunakan dan selalu kita bawa kemana-mana. Nah, untuk proses pengajuannya di sini teman-teman hanya perlu mempersiapkan berupa KTP, kemudian nomor rekening bank, kemudian email aktif jika dibutuhkan, dan juga nomor kontak darurat sebagai penjamin kita ketika kita mengajukan. Untuk nomor kontak darurat, teman-teman silahkan siapkan dulu nomor handphone yang aktif ataupun yang valid yang bisa dihubungi. Oke, kita lanjut bagaimana cara pengajuannya. Nah, kemudian untuk cara pengajuannya di sini teman-teman harus mengunduh ataupun mendownload aplikasi Singa terlebih dahulu. Silakan masuk ke Google Play Store, silakan dicari aplikasi Singa, silakan diunduh, kemudian teman-teman menunggu proses installnya selesai dengan sempurna. Nah, setelah diunduh baru teman-teman masuk ke aplikasi dan nanti akan muncul pilihan untuk mengajukan pinjaman. Perhatikan ya bahwa di aplikasi sudah tercantum logo OJK yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah terdaftar dan juga sudah diawasi oleh OJK. Untuk logo OJK ini juga sangat penting diperhatikan karena saat ini banyak pinjaman online ilegal yang mencomot ataupun yang sengaja menempelkan logo OJK-nya di aplikasinya. Jadi sering sekali kita bingung, loh ini OJK juga nih kak, kok ada
lambangnya, kok ada logonya. Untuk lebih tepatnya silakan dilihat sesuai dengan referensi kita di websitenya OJK, atau bisa lihat di channel saya rekomendasi pinjaman online yang sudah berizin OJK. Nah, setelah selesai proses pembuatan unduh aplikasi, maka di sini kita disuruh untuk menyetujui kebijakan privasi atau ketentuan kita pengguna otorisasi untuk mengevaluasi pinjaman kita. Jadi silakan dibaca dulu dari poin 1 sampai dengan poin 5. Jika kita setuju silakan klik setuju. Jika kita tidak setuju artinya kita tidak perlu mengajukan lagi untuk tahap selanjutnya. Jika kita setuju maka kita lanjut ke tahap berikutnya, silakan klik setuju. Nah, di awal kita akan langsung dihadapkan dengan minimal pinjaman di sini mendapatkan 7 juta rupiah. Teman-teman berkesempatan mendapatkan pinjaman hingga 7 juta rupiah ini walaupun teman-teman baru bikin akun. Nah, baca juga di bagian bawahnya situ ada peringatan untuk kita. Jadi teman-teman harap berhati-hati karena terlalu banyak penipuan yang mengatasnamakan Singa. Jadi untuk lebih percayanya lagi, cek lagi aplikasi Singanya. Oke. Nah, setelah teman-teman cek ya limit pinjaman yang kita dapatkan, barulah teman-teman proses pembuatan akun. Di sini untuk proses pembuatan akun, mereka meminta kita mengisi nomor ponsel yang digunakan untuk mengajukan pinjaman. Ini wajib karena mereka akan mengirimkan berupa kode verifikasi ke nomor tersebut yang sudah kita daftarkan. Kenapa saya tadi bilang teman-teman harus persiapkan nomor ponsel yang aktif, karena untuk mengaktifkan akun kita untuk memverifikasi nomor handphone kita. Jadi kita menggunakan nomor ponsel yang sama untuk mengajukan pinjaman ini. Nah, setelah itu, setelah akun kita aktif, maka barulah kita proses pengajuan. Jadi selesai pembukaan akun dan verifikasi, maka nanti aplikasi akan menampilkan platform dan tenor yang bisa diambil. Kemudian nanti kita tinggal mengisi beberapa data yang dibutuhkan. Nah, di sini di Singa ini mereka meminta kita untuk mengisi berupa data pribadi, data pekerjaan, kemudian data kontak dan juga data bank. Nah, kita mulai untuk pengisian dari data pribadi dulu atau data diri. Untuk data diri di sini kita mengupload KTP kita dengan jelas. Di sini juga ada petunjuknya bahwa kita harus mengambil foto KTP dengan jelas, terbaca dan tidak blur, sehingga nanti akan terscan secara otomatis berupa nama, tanggal lahir, nomor KTP, kemudian sampai dengan tempat kita tinggal. Jadi jika nomor KTP kita jelas dan terbaca, maka nanti sistem akan secara otomatis bisa membacanya. Nah, selanjutnya juga ada data pekerjaan yang harus kita isi. Nah, untuk data pekerjaan di sini mereka meminta data pekerjaan kita di mana, kemudian jumlah penghasilan per bulan kita berapa. Bagian ini juga termasuk paling penting karena berdasarkan informasi untuk di fintech ini menentukan apakah kita layak diberi pinjaman atau tidak, apakah kita memiliki kemampuan untuk membayar pinjaman kita. Kenapa tadi dengan persyaratannya minimal 1,2 juta kita sudah bisa mengajukan di aplikasi Singa. Untuk data yang wajib kita isi ada jumlah penghasilan per bulan, lama kita bekerja, kemudian nama perusahaan, kemudian kota perusahaan, tanggal kita menerima gaji, dan juga nomor telepon perusahaan kita. Jadi semua data ini harus teman-teman isi, jangan ada yang dikosongkan. Nah, kemudian kita diminta untuk mengisi data kontak. Data kontak di sini maksudnya data pribadi, data nomor handphone kontak keluarga kita. Di sini ada 3 nomor kontak, bisa orang tua, bisa saudara kandung, bisa pasangan. Jadi isi nomor kontak yang sudah aktif atau yang bisa dihubungi atau yang valid.
Jadi jangan teman-teman isi nomor ponsel yang tidak valid, karena nanti berpengaruh terhadap proses verifikasi data teman-teman. Jadi isi dan lengkapi data kontak darurat dengan benar dan sesuai dengan permintaan. Nah, selanjutnya kita diminta untuk mengisi data rekening bank yang bertujuan untuk pencairan. Rekening bank ini juga wajib diisi dengan nama di rekening yang sama dengan nama pengajuan atau nama di KTP. Tujuannya untuk menghindari kesalahan ataupun kepalsuan dari data-data yang kita gunakan, untuk memastikan bahwa aplikasi Singa secara otomatis mengambil nama pengajuan atau nama sesuai dengan KTP sebagai nama di rekening. Jadi tidak bisa kita ganti ataupun diubah. Teman-teman hanya bisa mengisi nomor rekening dan juga bank tujuannya. Untuk nama tidak bisa diganti ataupun diubah. Setelah semua data yang kita isi dari data diri, data pekerjaan, data kontak, dan data rekening bank, maka akan keluarlah limit pinjaman yang cocok untuk kita. Nah, di sini saya mendapatkan limit pinjaman senilai Rp1.100.000, itu pinjaman pokoknya saja. Kemudian di sini juga ada bunganya sekitar Rp352.000, kemudian juga tenornya selama 80 hari, dan juga ada tanggal pengajuan, tanggal jatuh tempo, dan juga periode cicilannya. Jadi jika dicek di sini, saya membayar total pinjaman selama 80 hari adalah senilai Rp1.452.000. Nah, jika teman-teman setuju dengan limit pinjaman yang diberikan, maka silahkan klik setuju. Maka nanti sistem credit scoring akan mengolah ataupun akan memunculkan apakah pinjaman kita disetujui atau tidak. Untuk proses verifikasi di Singa ini mempermudah dan meningkatkan kemungkinan kredit kita disetujui. Maka nanti mereka akan menghubungi kita, menelpon kita dengan setelah kita menyetujui pinjaman ataupun limit yang diberikan. Nah, oleh sebab itulah nomor HP kita harus selalu aktif dan harus selalu standby. Nah, untuk persetujuan dan platform yang disetujui di sini final sesuai dengan keputusan credit scoring. Jadi tidak bisa teman-teman ganggu gugat, ataupun jika tidak setuju abaikan saja. Jika setuju silakan teman-teman klik setuju, kita tinggal menunggu proses pencairannya. Biasanya untuk proses persetujuan ataupun pencairannya, di sini untuk persetujuan membutuhkan waktu paling singkat 24 jam, dan juga pencairannya dalam waktu 2 hari kerja. Maksud 2 hari kerja ini, misalkan kita mengajukan di hari Jumat, ya otomatis hari Sabtu dan Minggu itu kan libur. Para pegawainya pasti akan libur, makanya diproses di hari kerja, di hari Senin. Itu dikatakan paling lama adalah 2 hari. Namun usahakan ketika teman-teman mengajukan, usahakan di hari Senin ataupun Selasa, jangan mengajukan di hari Jumat ataupun Kamis, karena nanti terbentur di hari weekend ya. Jadi untuk step by stepnya udah jelaskan secara lengkap, udah saya kasih tahu ke teman-teman. Silahkan diikuti step by step dari saya. Semoga pinjaman teman-teman bisa langsung di ACC. Dan ingat lagi, pengajuan jangan di akhir weekend, ajukanlah di hari Senin ataupun hari Selasa. Nah guys, itu ya informasi dari saya tentang bagaimana cara pengajuan di Singa, sekaligus step by stepnya secara lengkap sudah saya beritahu. Semoga bisa teman-teman gunakan dan bisa teman-teman manfaatkan sesuai kebutuhan, sesuai dengan kemampuan, dan gunakan untuk hal yang lebih produktif agar bisa bermanfaat dan membantu perekonomian keluarga. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.